Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas Rabu kemarin menyebut sebagian investor asing tidak melirik Indonesia sebagai tempat menanam modal. Padahal Indonesia membutuhkan investasi asing untuk menggerakkan perekonomian nasional di tengah ancaman resesi ekonomi global. Apakah memang resesi ekonomi global sudah di depan mata? Saya akan mengulasnya lebih lanjut di sini, di mana memang kekhawatiran akan resesi ekonomi secara global sudah semakin meluas. Apalagi setelah Turki resmi jatuh ke dalam resesi karena perekonomiannya turun 2 kuartal berturut-turut di tahun ini saja. Demikian pula dengan Argentina. Indeks Fear and Greed menunjukkan angka 30 yang artinya investor berada di posisi fear. Kita lihat ada beberapa gejala perlambatan ekonomi global. Di sini ada tanda-tanda resesi dari ekonomi Amerika Serikat. Misalnya dari data indeks manufaktur di Amerika Serikat ada di level 49,1 pada Agustus tahun lalu, Agustus kemarin. Ini lebih rendah dibandingkan dengan 1 bulan sebelumnya di bulan Juni dan juga dibandingkan dengan konsensus. Sementara konsensus itu ada di level 51,2. Kalau di bawah 50 ini artinya sudah ada kontraksi. Dan kita lihat berikutnya adalah untuk perlambatan ekonomi di Uni Eropa. Pertumbuhan PDB di Jerman pada kuartal 2 2019 stagnan dibandingkan dengan kuartal pertama 2019. Sementara di Inggris pertumbuhannya hanya 1,2% saja. Lalu produksi sektor industri Eropa juga turun di level 1,6% pada Juni 2019 dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Berikutnya adalah perlambatan ekonomi Tiongkok. Sejumlah indikator mengalami pelemahan di Tiongkok seperti misalnya investasi aset tetap, lalu penjualan retail, produksi sektor industri juga tercatat paling rendah dalam 17 tahun terakhir. Berikutnya adalah perlambatan ekonomi Tiongkok, dan ini karena adanya perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, yang dimana perang antara dua negara ini bisa jadi pencetus untuk pemicu krisis. Dan kita ketahui bahwa ada titik terang begitu akan ada pembicaraan di bulan Oktober nanti, namun segala sesuatunya masih belum pasti karena bisa saja hubungan sudah sedemikian harmonisnya menunjukkan titik terang kemudian rusak lagi karena pernyataan oleh satu atau dua orang. Ini selalu terjadi seperti itu. Berikutnya kita lihat untuk resesi negara berkembang, Turki. Kita lihat apa yang terjadi di Turki. Di Turki, pertumbuhan ekonomi sudah tercatat di zona minus ini, di zona negatif sejak kuartal keempat tahun 2018, yaitu minus 2,81. Jauh menurun dibandingkan dengan kuartal ketiga 2018 yang ada di level 2,3. Dan pelemahan ini juga terus terjadi di tahun 2019, di mana di kuartal pertama 2019 PDB-nya hanya tercatat 2,36%, sedikit membaik dibandingkan dengan kuartal keempat. Dan di kuartal kedua 2019 sebetulnya sudah mengalami perbaikan, namun masih saja ada di zona negatif yaitu minus 1,52%. Lalu nilai tukar lira terhadap dolar juga mengalami pelemahan pada 1 Januari 2018 di level 3,79 lira per dolar Amerika Serikat. Sementara di 4 September 2019 angkanya adalah 5,67 lira per dolar. Artinya ada pelemahan nyaris 50% dibandingkan dengan posisi 1 Januari 2018. Lalu kita lihat negara berikutnya, Argentina. Nilai tukar peso terhadap dolar Amerika Serikat juga mengalami pelemahan gila-gilaan, yang Argentina sendiri sudah jatuh dalam krisis ekonomi karena ekonominya terus melorot sejak tahun 2018 atau sejak kuartal kedua, persisnya pada tahun 2018. Nilai tukar peso kita lihat pada 2 Januari 2018 di level 18,4 peso per dolar Amerika Serikat. Lalu di September 2019, persisnya 4 September, ada di level 55,92 peso per dolar Amerika Serikat. Melemah lebih dari 2 kali lipat atau persisnya 203%. Sementara ini adalah catatan pertumbuhan PDB Argentina di kuartal pertama 2018 masih tercatat plus yaitu 4,1%, namun di kuartal kedua 2018 sudah ada di zona negatif minus 3,8% dan terus bertahan di zona negatif. Yang terburuk adalah di kuartal keempat 2018 minus 6,1%, sedikit membaik di kuartal pertama 2019 minus 5,8%.
Lalu pasar Indonesia sebetulnya bisa menjadi jalan keluar jika Indonesia mampu untuk menggenjot investasi dan juga ekspor. Sayangnya seperti yang sudah dikemukakan oleh Presiden Jokowi tadi, pasar Indonesia belum menarik bagi investor. Perang dagang Amerika-Tiongkok menyebabkan banyak usaha yang keluar dari dua negara tersebut, khususnya Tiongkok. Namun sayangnya tidak masuk ke Indonesia. Alasannya karena tetangga-tetangga Indonesia dinilai lebih menarik. Kita lihat jumlah usaha yang direlokasi keluar dari Tiongkok. Sepanjang Juni-Agustus 2019 ada 33 relokasi perusahaan yang keluar dari Tiongkok. Namun 23 masuknya ke Vietnam, bukan ke Indonesia. 10 sisanya masuk ke Kamboja, India, Malaysia, Meksiko, Serbia, dan juga Thailand. Bandingkan dengan tahun 2017. Tahun 2017 ada relokasi perusahaan Jepang yang 73 diantaranya masuk ke Vietnam. Lagi-lagi Vietnam yang dinilai lebih menarik dibandingkan dengan Indonesia. 43 ke Thailand, Filipina 11 perusahaan, Indonesia masih kebagian sebanyak 10 perusahaan. Dan kita lihat apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Bank Dunia merekomendasikan sejumlah langkah. Di antaranya adalah reformasi besar-besaran yang memunculkan kredibilitas, kepastian, dan juga kepatuhan. Semua demi menarik banyak investasi langsung. Di sini kuncinya adalah menarik lebih banyak investasi langsung asing. Meningkatkan kredibilitas untuk sektor bisnis. Kredibilitas ini menunjukkan bahwa Indonesia is really open for business. Di antaranya lewat integrasi dengan supply chain, tidak hanya mengundang investor, tapi juga menyambut baik. Not only invite, but also welcome. Dan terakhir, memberikan keluasaan kepada investor untuk mempekerjakan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis mereka. Ini terkait kredibilitas untuk sektor bisnis. Yang kedua adalah memberikan kepastian kebijakan. Ditunjukkan lewat kebijakan yang ajak dan juga harmonis dari pusat hingga ke daerah. Yang ketiga adalah sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan juga daerah sama dengan yang kedua, di mana kebijakan-kebijakan ini tidak mudah dilenturkan begitu oleh level-level di bawah presiden.